Semoga. Oke, baik rekan-rekan, kita akan masuk dalam diskusi dan sudah ada beberapa orang yang mengangkat tangan. Tadi siapa ya? Pak Sam dengan Pak Lombone tadi. Pas, iya, Kak Samsaret akan lebih dulu, baru Pak Lombone ya, oke. Iya. Ada lagi? Atau dua dulu ya? Dua dulu ya. Silakan Kak Sasa, Kak Samsaret. Suaranya belum keluar. Suaranya belum keluar. Sasa, suaranya nggak keluar. Halo, belum kedengaran? Bisa. Bisa, Sa. Nah, mungkin perlu ditambahkan penjelasan dari Pak Lazarus atau Adel terkait dengan perubahan nama dari MPJ ke BPMJ dan MPS ke BPMS. Karena ada pertanyaan juga dari jemaat, kenapa ini berubah-berubah ulang? Kemudian yang kedua, terkait jabatan BPMJ yang hanya 2 tahun kalau tidak salah. Kenapa 2 tahun? Karena kita sudah terbiasa dengan 5 tahun. Karena ada pendapat bahwa ini program kan 5 tahun. Kenapa kepemimpinan itu hanya dibatasi sampai di kepemimpinan BPMJ itu cuma 2 tahun. Nah, mungkin ini perlu ada penjelasan tambahan sehingga kita memiliki pemahaman yang sama terhadap perubahan-perubahan yang terjadi tersebut. Itu Pak, Bu. Oke, saya akan menjawab yang pertama ya. Silakan, Yang Pak. kedua Adel atau Leo. Saya akan share screen lagi. Ini sebentar. Mana lagi tadi? Mari kita lihat di sini ya. Mari kita lihat di sini. Coba majelis pekerja jemaat. Jadi subjeknya kan jemaat. Lalu ada majelis pekerja. Nah, jemaat itu apa? Itu. Jemaat adalah wujud komunitasnya ada di sini, bukan lembaga kepemimpinan. Jadi sekarang ini ada majelis pekerja jemaat begitu. Itu rancu betul. Sama juga dengan majelis pekerja sinode. Sinode itu apa? Jadi kan begitu kan, sinode adalah wujud komunitasnya begitu. Ada di sini. Tapi dia punya majelis pekerja gitu. Dia ada di sini loh. Nah, ini yang rancu. Kenapa BPMS? Kenapa BPMJ? Jadi kalau BPMJ subjeknya adalah majelis jemaat. Majelis jemaat itu ada di sini di lembaga kepemimpinan. Nah, ini adalah badan pekerjanya begitu. Badan pekerja dari majelis jemaat. Majelis jemaat adalah lembaga kepemimpinan. Dan nanti paralel di sini MPS. Kalau MPS itu membingungkan, itu seperti istilah yang sebentar, kalau di jemaat seperti istilah yang populer, ketua jemaat. Kalau ketua jemaat itu sebetulnya ini kalau serius itu episkopal. Jadi jemaat itu punya ketua gitu. Kan enggak gitu ya. Jadi jemaat itu sebagai komunitas dia tidak punya ketua. Yang punya ketua adalah lembaga kepemimpinannya. Jadi karena itu tadi Pendeta Leo juga sudah menjelaskan. Jadi dia adalah ketua dari majelis jemaat, bukan ketua jemaat. Tapi oke lah. Makanya tadi Adel kan juga sudah ini secara populer. Saya nggak keberatan jadi kalau begitu. Secara populer juga ketua sinode saya nggak keberatan juga. Tetapi
secara formal dia tidak tepat, begitu ya. Nah ini penjelasannya. Jadi mari kita benahi ini, ya, kesemerawutan ini. MPS itu tidak bisa dipertanggungjawabkan kalau sinode itu dipahami sebagai wujud komunitas, kecuali kalau tidak, ya. Jadi kan dia majelis pekerja dari sinode. Nah, sinode itu apa? Dia wujud komunitas. Jadi seolah-olah di komunitas itu ada majelis pekerjanya begitu. Nah, yang betul adalah bahwa dia badan pekerja. Mengapa badan pekerja? Ya ini sebuah pilihan juga. Ini sebuah pilihan yang pada waktu itu sudah kita diskusikan dengan kadang-kadang cukup alot juga. Ini kan ada dulu yang mengusulkan apa itu ya, bukan badan pengurus tapi pengurus harian gitu ya. Pengurus harian, ya. Nah, pengurus harian dari Majelis Sinode itu. Pengurus harian dari Majelis Jemaat begitu. Nah, pengurus harian itu kedengaran seperti organisasi sekuler. Maka kita pilih istilah yang sudah lebih banyak dipakai di ranah gerejawi. Ini bukan soal mau dikembalikan lagi kepada yang dulu. Nah, ini teman-teman, ini supaya ini menjadi jelas begitu ya. Jadi matriks ini menjadi penting begitu untuk kita ngetes gitu ya. Jadi MPC itu sebuah istilah yang rancu, seperti juga MPS itu rancu. Kalau kita berpegang bahwa jemaat adalah wujud komunitas dan sinode adalah wujud komunitas yang lebih luas daripada jemaat, maka dia harus diletakkan di lembaga kepemimpinannya. Dan lembaga kepemimpinan jemaat adalah majelis jemaat, maka hariannya disebut sebagai badan pekerja. Sedangkan di sinode, ini majelis sinode lembaga kepemimpinannya, maka hariannya disebut sebagai badan pekerjanya majelis sinode. Begitu. Oke, baik Pak Lazarus. Yang kedua tadi, ya, Pak, kalau tadi atau Leo atau Adel, saya nggak tahu. Baik, kita perlu membedakan antara masa pelayanan organisasional dan masa pelayanan pelayan khusus, dalam hal ini diaken dan masa penatua. jabatan gerejawinya itu kira-kira seperti itu. Ya. Kalau masa pelayanan diaken dan penatua itu 4 tahun gitu. Itu kita berdiskusi cukup panjang tentang itu. Lalu kalau masa pelayanan organisasional itu 2 tahun. Pertanyaan yang disampaikan oleh Saksa tadi, menurut saya karena banyak dari jemaat yang masih menggunakan, ya artinya masih dipengaruhi dengan pola yang berlaku sekarang, bahwa yang memimpin jemaat itu adalah BPMJ, gitu. Sehingga yang bertanggung jawab untuk menjalankan program itu adalah BPMJ. Sekarang kita sudah mengubah itu bahwa yang memimpin jemaat itu bukan BPMJ, tetapi yang memimpin jemaat itu adalah majelis jemaat. Sementara BPMJ itu adalah yang bahasanya tadi melayani kepemimpinan dari majelis jemaat, gitu. Sehingga sebenarnya tidak ada hal yang terlalu substansi dari dia harus jatuh bertindihan 4 tahun. Kalau dia 4 tahun masa pelayanan gerejawinya, maka masa pelayanan organisasional juga 4 tahun gitu. Waktu kita mendiskusikan 2 tahun itu, yang ada di kepala kita semua adalah untuk pengembangan gitu. Memberikan ruang sebanyak mungkin kepada setiap orang untuk terlibat dalam ini masa pelayanan organisasional itu atau kepemimpinan di jemaat gitu. Ini memang saya temukan juga ketika menjelaskan itu di jemaat, karena kita sudah terbiasa
dengan istilah periodisasi 5 tahun dipilih sebagai diaken dan penatua, 5 tahun dipilih sebagai BPMJ atau MPJ. Itu selalu bertindihan. Ini yang coba kita geser, bahwa ada masa pelayanan organisasional dan ada masa pelayanan gerejawinya. Masa pelayanan organisasionalnya 2 tahun, masa pelayanan gerejawinya 4 tahun. Sehingga kalau kita berpikiran untuk pengembangan, ini bagus juga, kita bisa saling memberikan kesempatan untuk pengembangan kepada para pelayan khusus gitu. Itu yang bisa saya jelaskan. Kalau ada yang mau ditambahkan dari Kak Leo atau teman-teman yang lain. Ya, tentang 2 tahun itu ada satu bahasa yang harus saya sampaikan, yaitu pemberdayaan. Ya, pemberdayaan, di dalam pemberdayaan kaderisasi. Dan itu kan dapat dipilih kembali bila dia menjalankan tugasnya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh majelis jemaat dan sesuai dengan misi, ya dapat dipilih kembali. Nah, sehingga ketika ada persoalan di jemaat, kita tidak perlu menunggu lagi 4 tahun. Nah, jadi itu pemberdayaan itu sangat memainkan nilai yang sangat penting sekali. Pemberdayaan sehingga 2 tahun. Nah, itu saja. Terima kasih. Mungkin ya, kembalikan ke Yos atau Pak Lazarus. Ke Yos. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikut kedua dari siapa tadi? Pendeta Kalombone, ya, betul ya? Silakan, Pak. Iya. Selamat malam. Malam, Tuari. Bapak Pendeta Max Lamurahang, Pak Yos, Bapak Pendeta Purwanto, Pendeta Marasut, Pendeta Leo, dan beserta anggota malam ini. Saya lebih pada jabatan daripada gerejawi itu yang sudah benar-benar sudah banyak saya dengar penjelasan dari Bapak Ibu Pendeta, dan sekarang menuntut saya untuk lebih berpikir lagi tentang apa yang saya alami di jemaat Gemis Petra Naga 2 oleh mereka yang sudah ada duduk di MPS sekarang. Oleh sebab itu, saya sudah memahami apa yang dijelaskan lewat tagar baru ini, dan nanti akan saya berharap apa yang saya akan utarakan ini itu akan saya bawa di sis nanti. Sebab sampai sekarang saya sangat tidak merasakan bagaimana hidup bergereja yang dicontohkan oleh MPS sekarang. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, saya berterima kasih ada ilmu banyak yang sudah saya temukan lewat tagar baru ini, dan semoga Gemis ke depan lebih baik lagi. Pertanyaan saya sama dengan Bapak siapa tadi pertama. Jadi saya lebih fokus pada masalah persoalan yang sudah terjadi di jemaat yang saya pimpin. Tapi untuk pertanyaan tentang jabatan gerejawi itu di malam ini sudah cukup buat saya dan sama dengan Bapak tadi. Itu terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak. Iya. Mungkin Pendeta Adel bisa merespons sedikit barangkali. Ya. Pendeta Adel barangkali bisa merespons meskipun tidak dalam bentuk pertanyaan. Iya. Saya menggarisbawahi yang dibilang oleh Pendeta Roni Kalombone tadi. Saya pikir ini sinyal yang cukup serius untuk diperhatikan, bahwa
ada seorang pendeta yang tidak mengalami kehidupan bergereja yang dia ekspektasikan mungkin. Saya mau menggunakan bahasanya Pak Yupiter Makasangkil bahwa Gemis memang sedang tidak baik-baik saja, dan itu muncul dari statement seperti yang dibilang oleh Pendeta Roni Kalombone tadi bahwa dia tidak mengalami kehidupan bergereja. Saya bertanya, kalau seorang pendeta telah merasakan hal seperti itu, bagaimana dengan jemaat? Ada yang salah dengan cara kita mengurus gitu, mengurus organisasi Gemis ini, dan mudah-mudahan apa yang kita diskusikan malam hari ini bisa mengurai kesalahan-kesalahan itu secara baik, dan berniat kita semua untuk memperbaiki kehidupan bergereja kita di Gemis gitu. Itu respon saya untuk Pendeta Roni, tetap semangat gitu. Karena hal-hal yang mau kita ubah ini memang sudah berurat berakar, jadi agak sulit untuk kita mengharapkan sesuatu yang serta-merta, membutuhkan konsistensi. Orang-orang tua kita seperti Pak Pendeta Max, Bapak Penatua Yupiter Makasangkil, malah memberikan kita banyak energi ketika mereka mengatakan kami bertobat. Ya, mudah-mudahan pertobatan kolektif akan terjadi di Gemis gitu, bukan cuma pertobatan orang per orang gitu, tapi pertobatan orang per orang juga akan menolong menggerakkan pertobatan kolektif. Mungkin kita juga perlu bertobat secara kolektif sebagai sebuah lembaga yang namanya Gemis ini. Itu respon saya. Baik, terima kasih Kak Pendeta Adel. Mungkin kita perlu mendengar juga pandangan dari orang tua Pak Yupiter Makasangkil. Silakan Om Yupi. Saya pamit bentar ke belakang ya. Baik, terima kasih Pendeta Yos. Selamat malam semua. Baik. Selamat baik Pak Piune. Salam baik Pak Une. Saya berterima kasih banyak. Ada hampir, ya kalau mau dibilang mendekati 4 jam lebih ya kita. Ada hal positif yang barangkali sahabat pelayanan kita di Gemis, para petinggi MPS ikut mendengar, tapi saya monitor mereka ada di Tamako karena di sana ada kegiatan ulang tahun jemaat. Tapi mudah-mudahan ada dari antara mereka yang bisa dapat informasi dari teman-teman lain. Kegiatan ini sangat positif, dan sebelum saya lanjut, saya sampaikan terima kasih dan ucapan selamat buat Bapak Pendeta Max Lamurahan. Saya pikir acara yang bertajuk 44 tahun ini, kepelayanan Pak Pendeta juga menjadi jembatan emas untuk tagar talak Petrans Gemis 2022 ini boleh didaratkan. Ini satu hal yang sangat baik. Yang kedua, kita ada bicara cukup banyak hal yang sifatnya korektif tadi mengenai sahabat-sahabat kita di level MPS, dan paling tidak kondisi real mereka disuarakan oleh Bapak Pendeta Roni Kalombone. Nah, bagi saya itu tidak lagi mengejutkan Pak Pendeta Roni. Ya, karena saya baru saja mengalami 3 hari ini. Ada niat baik saya untuk satu penelitian, karena saya berpikir
saya harus melakukan itu untuk mengecek sejauh mana isu dan aspirasi Sitaro bersinode. Tidak ada alat ukurnya dan belum ada kajian. Jadi saya berpikir itu perlu ada semacam pendalaman benar tidaknya, dan itu menjadi sumbangan besar bagi GEMIS untuk memelihara merawat keutuhan GEMIS. Nah, saya menulis surat resmi pemberitahuan bahwa bulan November sampai Desember saya akan melakukan riset di sana dan menggunakan kuesioner sederhana untuk mengetahui sejauh mana hal itu benar atau tidak, atau hanya mainan oknum-oknum tertentu. Sebab bisa saja suara-suara seperti itu jadi bergeneng politik, apalagi mendekati 2024. Itu pemikiran positif saya. Jadi bagaimana hasil penelitian itu nanti atau riset itu ketika ditulis, itu adalah bagian akhir dari buku saya yang sudah saya tulis. Bab 1 sampai bab 4 sudah, tinggal bab 5. Analisis SWOT saya mengenai isu itu, apa benar atau tidak, sejauh mana kekuatan, bagaimana faktor pendorong, bagaimana tantangannya, dan bagaimana peluangnya. Nah, dari situ saya berpikir ada treatment yang boleh saya berikan kepada Badan Pekerja Majelis Sinode terpilih 2023. Itu orientasi saya dengan penulisan itu. Jadi saya menulis resmi surat pemberitahuan bahwa saya akan melakukan penelitian. Itu tanggal 31. Tapi apa yang saya terima balasan resmi dari MPS dalam bentuk surat? Mereka keberatan dan tidak memberikan izin untuk melakukan penelitian itu. Dengan segala macam pertimbangan dan keberatan, ada berapa poin? Di antaranya poin ketiga, karena surat itu saya tembuskan kepada Bupati Kepulauan Sitaro, karena itu etika kita. Kalau kita meneliti di satu wilayah, apalagi itu wilayah hukum dan administrasi pemerintahan lain dari Sangir, saya tinggal di Tahuna. Saya mesti kulonubun di sana. Saya harus santun, memohon izin dan memberitahu bahwa di wilayah itu saya akan melakukan riset. Dan riset itu kepada penduduk Sitaro, bukan kepada anggota GEMIS. Ya kan, kepada penduduk Sitaro. Karena itu adalah sikap mereka. Kalau mereka ada di dalam GEMIS itu kebetulan karena denominasi atau keyakinan mereka bergereja ada di GEMIS. Nah, saya mau mengukur itu sejauh mana. Tapi yang dibalas dalam poin ketiga itu karena saya punya surat ada tembusan ke Bupati Sitaro, maka di situ dinyatakan bahwa hal itu akan memecah belah karena ada kecenderungan politis, apalagi surat itu ditembuskan kepada Bupati Sitaro. Ada hal apa pandangan negatif seperti itu oleh MPS, dan surat itu ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Saya baru terima tadi surat itu. Jadi di sini model-model seperti ini menurut saya harus dilakukan sesuai dengan harapan kita semua, terutama yang tertua dari kita, Bapak Pendeta Lamurahan. Harus ada pembaruan di dalam perilaku kepemimpinan GEMIS. Nah, saya hanya berpikir sebenarnya kenapa harus bersurat untuk melarang saya melakukan riset di sana? Apakah ini satu tindakan melanggar hukum positif? Tentu tidak. Saya resmi dengan baik memberitahukan, bukan minta izin. Malah saya tidak diberikan dalam surat itu, saya tidak diberikan izin untuk melakukan penelitian. Sementara saya tidak ada ikatan kerjasama dengan MPS sekarang. Dan saya juga bukan pelayan GEMIS lagi, karena mereka sudah lepas kan.
Apalagi kalau mengikat saya di tim 40, 23 Agustus tim 40 sudah dibuat. Bentar Om Yupi, masih ke mute Om. Om Yupi masih ke mute. Oh, iya. Mute Paune. Paune masih ke mute. Paune. Positif untuk Gemis kita dilarang untuk berbuat oleh MPS sekarang. Jadi apa maunya mereka? Apa mau mereka? Saya bilang di surat balasan saya sudah buat. Saya dan mohon maaf, ada tuduhan yang paling serius bahwa hal itu akan membuat ada kecenderungan politis akan memecah belah gereja dan jemaat-jemaat di Sitaro. Bahwa riset saya akan menjadi seperti itu. Itu poin ketiga. Ada satu hal yang juga lucu menurut saya dalam pertimbangan dan keberatan, yaitu bahwa pelaksanaan riset saya itu akan mengganggu pelaksanaan persidangan gereja. Apalagi dekat-dekat ini ada sidang istimewa sinode. Saya pikir apa hubungannya riset saya dengan sidang istimewa sinode? Sementara riset saya itu akan saya lakukan sesudah sidang sinode. Jadi bukan menjelang sidang sinode. Karena dari segala informasi yang saya dapat yang mendorong saya harus lakukan riset, momentumnya nanti dengar sesudah sidang istimewa sinode apa yang akan jadi di sana. Ya, sementara ini kan aman-aman saja, tetapi bukan berarti Gemis ada baik-baik saja. Ya. Jadi terima kasih banyak Pak Roni Kalumbone, apa yang Bapak sudah sampaikan sebenarnya memicu adrenalin saya harus bicara tentang hal ini karena saya mengalami, sedih saya. Ya. Saya berpikir saya sudah beri yang terbaik ketika saya selesai pensiun birokrat untuk kepentingan Gemis. Lalu pada pemikiran saya yang sudah lanjut ini, kan saya berpikir begini Pak, kalau saya ini Pak Lazarus, saya minta maaf harus bicara lagi Pak. Saya berpikir begini Pak, ketika Desember nanti saya genap 70 tahun, paling tidak buku itu sudah rampung. Dan itu menjadi bagian penghargaan diri saya untuk diri saya sendiri yang berpikir tentang Gemis. Tapi kalau Pak Boba dan kawan-kawan berpikir bahwa hal itu destruktif, karena di situ disebut itu merupakan satu trigger untuk ditulis di surat Pak, bahwa penelitian saya akan menjadi trigger dan pemicu untuk berdirinya Sinode Sitaro. Mohon maaf Pak, saya tidak bertujuan seperti itu. Yang saya ingin ukur adalah kekuatan isu itu bagaimana dan kebenaran isu itu bagaimana. Apakah hanya mainan politik? Karena menjelang 2024, Pak, saya pikir ini akan jadi alat pasar yang bagus, jualan yang bagus untuk dapat kursi atau terpilih menjadi bupati dan sebagainya. Maka saya pikir ini momentum bagus untuk saya teliti. Tapi tidak bermaksud untuk memecahkan Gemis. Itu jauh panggang dari api, Pak. Tapi kalau yang menjadi harapan dan tuduhan mereka seperti itu, saya berpikir juga, kalau mau nulis, berapa sulit sih menulis dalam narasi untuk membelokkan ke arah sana. Ya, Pak Lazarus biasa nulis itu, pasti sudah tahu kemana arahnya. Tapi saya tidak begitu, Pak. Saya hanya berpikir bagaimana hasil tulisan ini bisa ada sesuatu treatment yang baik bagi Gemis untuk merawat keutuhan itu sendiri. Jadi saya balas di surat, jujur saya sampaikan, bahwa sebenarnya dengan tanggapan dan keberatan itu menunjukkan ketidakmampuan
MPS untuk merawat keutuhan Gemis. Menunjukkan ketidakmampuan mereka untuk menghormati dan melaksanakan keputusan LSS Anemawira. Dan juga menunjukkan tidak adanya rasa kebersamaan mereka. Ini saya tegas di situ. Dan saya bilang di surat Pak, jujur saya sampaikan, saya tidak mau sembunyi. Saya bilang di surat itu. Tadi sebenarnya, tapi karena hujan tidak sempat diantar ke sinode. Saya tulis, surat ini saya tembuskan ke Bupati Sitaro bersama dengan lampirannya, surat MPS. Karena di situ ada tuduhan serius. Seakan-akan pemerintah Kabupaten Sitaro mau intervensi untuk memecah belah Gemis. Itu pikiran yang keliru. Dan saya tidak sangka bahwa Pak Boba akan menulis kalimat yang seperti itu. Iya, karena itu menunjukkan kebodohannya, keterbatasannya. Kenapa beliau tidak telepon saya lagi bertanya, sehingga kita ada percakapan. Itu makanya saya keras Pak, waktu rapat di Jemaat Bethlehem, mungkin saya pembicara yang terlalu kasar waktu itu, karena saya membuka dengan koreksi langsung dan mengingatkan Pak Boba betapa beliau tidak ingat akan kesetikawanan dan kebaikan. Jadi saya sedih ketika baca surat itu. Tadi saya buka, aduh kenapa Pak Wilman kok begini? Terus terang, bagi saya hormati beliau karena beliau tahu dan teman-teman, rumah saya menjadi tempat pertemuan kita bicara tentang menyukseskan Pak Boba. Itu sampai saya bilang, kalau kursi saya bisa bercerita siapa-siapa yang datang di sini bicara tentang Pak Boba untuk harus jadi ketua sinode. Tapi itu tidak perlu, karena itu bagian dari perjuangan kita untuk pembaruan Gemis. Tapi ketika Pak Boba mau lari dari tanggung jawab pembaruan Gemis, maka sebagai orang tua saya harus bicara. Lebih baik saya bicara yang nyata daripada nanti terjadi apa-apa baru kasihan, oh Pirua, Wilman. Nah, tidak seperti itu. Saya harus tegur. Dan terima kasih banyak kesempatan ini, Bapak Pendeta Lamurahan. Saya masih ada utang. Saya janji kepada Bapak waktu ulang tahun ke-70 yang lalu, saya mau bantu kumpulannya tulisan Bapak. Saya sudah kumpul. Ada tulisan yang paling bagus saya kumpul dari beliau. Ada 4 tulisan, tapi yang terbaik 1. Tentang kambing hitam. Teori kambing hitam. Dan itu berlaku sekarang di MPS. Ketika salah, yang dikambing hitamkan jemaat-jemaat, ketua jemaat, pendeta di jemaat. Mereka selalu bersih. Mereka kambing putih. Dan yang paling terakhir, saya sedih ketika sahabat-sahabat pelayanan dari Tamako bertanya kepada saya per telepon, Bapak, kira-kira betulkah itu sinode itu selevel dengan bupati, sehingga ketua resor itu sama dengan camat, dan para ketua jemaat itu sama dengan kapitaun atau kepala kampung. Saya tanya, siapa yang bicara begitu? Ada oknum pendeta dari MPS. Saya bilang, tidak usah dengar, itu salah. Itu salah. Tidak usah pusing. Yang benar adalah pelajari tata dasar atau tata gereja yang baru dan nanti bersuara di sidang. Itu saja. Ini yang boleh saya sampaikan. Mohon maaf bukan pendapat ini Pak Yos. Baik, tidak apa-apa. Tetapi bagaimana kata hati saya? Ya. Saya walaupun sakit sama dengan Bapak Pendeta Max. Kalau saya tidak sakit kena COVID, saya ada di TKP di Lion Hotel. Tapi karena saya dapat 1 bulan, akhirnya saya harus
mengurung diri dan berterima kasih ada vitamin D3 kiriman Pak Yos. Sama-sama, Om. Ya. Jadi bukan karena tidak mau saya ikut di TKP, karena itu DP alasan pertama, Pak. Ketika dapat 1 bulan lebih, saya kehilangan rasa, kehilangan pembauan dan sebagainya. Tapi Tuhan kasih panjang umur untuk saya boleh ikut di Tagulandang, di Siau, di mana boleh tetap mendengar suara tegas lembut dan kepiawaian Pak Lazarus untuk memimpin diskusi. Saya akui, Pak, saya sudah pensiun. Banyak diskusi, banyak seminar, tapi kemampuan untuk mengolah percakapan, saya akui Pak Lazarus orangnya yang tepat, hebat. Bukan memuji, Pak, tapi saya sudah merasakan dan saya bertobat untuk mengkritik atau mengoreksi. Karena apapun saya bicara keras, pasti kalah sama Pak Lazarus. Itu pengalaman saya, Pak. Bungkus. Terima kasih banyak. Bungkus, Shalom bungkus. semua. Ya, Ya, makasih. Terima kasih. Om Yupi. Terima kasih Pak Yupi. Ya. Saya senang Salam. bisa berkenalan dan kadang berdebat juga dengan Anda. Ya, Ya, tentu Kita saling dalam belajar, Pak. semangat keterbukaan dan juga sebagai orang tua yang tetap memberikan petua-petua bagi kita semua, mari kita ambil pemaknaan yang baik di balik semua petua dan tuntunan yang diberikan oleh orang tua-orang tua. Tadi ada yang angkat tangan berikut. Sekali lagi terima kasih Om Yupi untuk saran dan Pendeta masukan. Joni. Oh iya, Pendeta Pendeta Joni. Joni. Pendeta Joni tadi. Silakan. Boleh Pendeta Joni saya berangkat boleh tangan saya tadi. bertanya ini point of order aja. Ini kita sampai jam berapa kira-kira ini supaya ada batasan juga. Kita sampai 7:30, Pak. 7:30 kita di WIB ya. WIB, ya. Oke. Silakan Pak Pendeta Joni Salenda, betul ya? Ya, iya. Ya, Belum open mic nih. kasih hidup mic dulu kakak. Oh, malah freeze. Kak John kasih hidup mic. Oh, Malah di freeze. Begitu kalau Bapak Ja, selalu pengisi hidup Mike. Ah, sudah. Halo Pak Dani. Halo, sudah? halo. Boleh? Iya sudah. Boleh, mantap. Sudah. Pak Rompas jangan begitu ya. Selamat malam. Selamat malam. Hai, Malam Eri Balai, Mawira. kabar baik. Pertama tentu disampaikan banyak selamat untuk terampai menyakang Pak Pendeta MA Lamurahan yang sudah menjadi berkat untuk Gemis. Secara khusus hari ini boleh menjumpakan kita sekalian untuk mempercakapkan tagar talak Gemis yang telah digumuli oleh tim 40. Sama dengan yang ada di Resort Tabukan Utara, saya tidak akan masuk dulu ke hal yang ada di dalam tagar. Tapi ada hal yang sangat mendasar buat saya ketika saya mengkritisi berbagai hal yang terkait dengan WA yang ada di komunitas pendeta Gemis. Pertama, bahwa saya melihat ada 3 cover yang juga diluncurkan dalam WA itu, yaitu pertama yang saya baca adalah versi Pak Johan Breck. Yang berikutnya halo.
Bisa terus Kak. Silakan, Yang- silakan. Boleh ya. Terus, Ada Kak, terus. gangguan di sini. Ya, yang berikutnya apa yang sinode posting di WA grup pendeta, dan yang ketiga setelah saya melihat ada yang GKI punya. Artinya sebelum memang bicara lebih jauh, ini amat sangat membingungkan saya. Mencermati perkembangan-perkembangan yang ada dari percakapan-percakapan yang telah dibangun oleh tim 40, yang biasa disebut dalam berbagai kesempatan orang bilang plagiat ini hasil. Apa namanya, disador begitu. Tapi setelah saya mencermati, manakala saya masih berada di Bethlehem, percakapannya amat sangat alot terkait dengan pembahasan konsideran yang ada di tagar itu. Saya berkesan itu memang bukan saduran, tetapi itu pergumulan dari tim 40 yang telah diberi mandat oleh sinode. Ini tentu menjadi bahan perenungan, bahkan kajian bersama. Kenapa orang yang diberi mandat oleh persidangan menunjuk juga tim 40 bisa berbuat seperti itu. Ini tentu menjadi menjadi pergumulan